Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Diasa Samuharam dan teman saya. Mohan Desosmer Devara. Kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 3 tahun 2021 dari kelompok A2. Nah, kami akan mengulas mengenai benchmarking ataupun analisis pengelolaan media sosial mengenai kehumasan DJP dan juga DJKN. Namun sebelum melangkah lebih jauh, sebagai salah satu penerapan dan aneka, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Doa dipersilahkan. Baik, doa dicukupkan. Selanjutnya, pengantar akan disampaikan oleh Mas Osmer. Kepada Mas Osmer, dipersilakan. Jadi untuk pengantarnya hari ini ya, jadi di era serba digital ini kan media sosial itu sangat berperan penting ya dalam rangka untuk menyampaikan informasi-informasi yang mau disampaikan untuk pihak-pihak di masyarakat luas gitu ya. Nah, tapi di sosial media bukan hanya untuk menyampaikan informasi saja, melainkan juga sebagai peran wujud akuntabilitas dari suatu instansi kepada publik. Tak terkecuali dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Nah, sebagai salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan, DJKN juga membutuhkan media sosial untuk membangun reputasi sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi terkait pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan kekayaan negara. Nah, berangkat dari penjelasan tadi, kayaknya sangat jelas bahwa media sosial itu fungsinya sangat penting gitu ya, untuk sebagai sarana informasi agar dapat tersampaikan secara jelas dan diterima baik oleh publik. Jadi demi mewujudkan hal tersebut, jadi saya dan DT mencoba untuk menganalisa gimana sih strategi komunikasi media sosial dari DJKN dibandingkan dengan benchmarking kita pada kali ini, Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Selanjutnya, monggo Mas DT. Baik, terima kasih Mas Osmer. Ini secara singkat saja, jadi kami juga telah melakukan mendalami analisis SWOT dengan indikator seperti dapat dilihat pada layar. DJKN maupun DJP telah kami melakukan analisis SWOT untuk keduanya. Secara singkatnya saja, teman-teman dapat lihat dari segi kekuatan, di sini ada budaya organisasi yang baik. Nah, apa yang saya pelajari adalah budaya organisasi yang baik ini, saya mengetahui seorang Farhan dari pegiat konten DJP. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa beliau sangat diberi kesempatan oleh kasubdirnya, oleh atasannya untuk melakukan apa saja selama memang dalam koridor peraturan yang berlaku sebagai seorang tenaga muda juga. Jadi di sini apabila dibandingkan antara DJP dan DJKN, untuk poin kekuatan budaya organisasi yang baik, tidak ada gap senioritas sama sekali antara senior maupun juniornya, tidak memandang jabatan, dan bahkan untuk DJP sendiri banyak diisi oleh tenaga muda, dan memang DJKN sendiri juga banyak pegiat konten dari muda. Namun berdasarkan pengalaman dari keduanya yang saya amati, DJP lebih memberdayakan pegawai-pegawai mudanya. Kemudian untuk faktor eksternalnya secara singkat ataupun peluangnya, terdapat media atau kanal mempublikasikan layanan terkait dan juga lain sebagainya. Nah, di sini DJP jelas memiliki exposure media yang sangat besar, karena kita tahu ada banyak lembaga seperti Cita ataupun DDTC. Nah, sedangkan mungkin DJKN hanya sekadar afiliasi profesi, contohnya adalah MAPI. Nah, sehingga memang DJP lebih berpeluang untuk mendapatkan atensi media warganet itu lebih banyak. Nah, kemudian untuk kelemahan, citra organisasi yang buruk, mungkin di sini DJP lebih memiliki citra organisasi yang buruk, dalam artian kita mengetahui bahwa banyak oknum pejabat yang melakukan korupsi. Nah, di sini tentu mempengaruhi terhadap citra organisasinya sendiri. Nah, kemudian secara singkatnya juga dari segi ancaman, exposure dari yang telah dijelaskan dari media massa ataupun pengguna layanan ini jelas mempengaruhi apalagi dari segi literasi masyarakat yang rendah, karena dengan literasi masyarakat yang rendah itu harus menyebabkan kehumasan DJP maupun DJKN itu mereka harus melakukan extra effort ataupun effort yang lebih untuk apa? Agar untuk menangkal hoax ataupun disinformation ataupun misinformation, misleading dan lain sebagainya. Inilah kenapa dari sini literasi masyarakat yang rendah itu memiliki rating negatif yang sangat kuat. Dari penjelasan analisis SWOT tadi dapat dilihat oleh teman-teman sebelah kanan kuadrannya, keduanya berada di kuadran SO, yang mana di sini DJP lebih unggul. Dan apabila disimpulkan dari SO ini,
keduanya itu bisa memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Jadi mereka berdua itu punya kekuatan dan bisa ekspansi untuk mendapatkan warganet yang lebih banyak sebenarnya. Nah, karena DJKN sendiri sebagai objek utama tulisan ini, dalam pandangan kami ini seharusnya itu bisa mempelajari banyak hal terkait dengan kegiatan kehumasan yang ada di ranah DJP, yang mana memang akan dijelaskan secara teknis selanjutnya oleh Mas Osmer. Analisis SWOT telah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Osmer. Silakan Mas Osmer. Terima kasih banyak Mas Tete. Nah, jadi sekarang saya mau coba dari analisis medianya dulu ya, Mas ya. Kita mulai dari sosial media. Yang pertama itu penggunaan Twitter. Jadi di JKN sama DJP kita bisa lihat dari jumlah pengikut yang ada dari DJKN sendiri jumlah pengikutnya ada 17.600. Sedangkan untuk Dijen Pajak itu jumlah pengikutnya udah mencapai 200.200 follower. Beda jauh ya? Bedanya jauh banget kan. Itu yang satu 17.000, 200.000 itu kan hampir 10 kalinya ya kan. Lebih bahkan. Nah, yang kedua dari Instagram DJKN sendiri followernya masih di 44.400. Sedangkan untuk Dijen Pajak followernya ada 261.000. Itu kan gap-nya lumayan tinggi banget ya. Betul, signifikan ya. Sebenarnya dari target audiennya sendiri itu juga lumayan berbeda. Jadi target audien dari DJKN itu yang pertama dari peserta lelang, yang kedua dari kementerian dan lembaga. Itu target utama dari DJKN. Sedangkan target sekundernya baru ke masyarakat umum. Di situ baru menjelaskan tentang sharing-sharing tentang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang dan lain-lain. Sedangkan untuk target audien DJP juga wajib pajak serta masyarakat umum untuk sekundernya. Nah, jadi tujuan komunikasi DJKN itu apa sih, Mas? Nah, jadi yang setelah saya gali, jadi beberapa tujuan dari penggunaan sosial media Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu antara lain adanya untuk mengkomunikasikan informasi. Yang pertama tentang lelang, lalu adanya jadwal webinar dan informasi terkait pengelolaan kekayaan negara serta tentang piutang negara. Yang kedua tentang edukasi. Edukasi di sini dalam bentuk ada sharing-sharing atau kalau di Twitter mungkin kita tahu tentang thread ya. Itu bentuk proses pengelolaan kekayaan negara itu gimana, bentuk-bentuk kekayaan negara itu gimana dan lain-lain. Sedangkan untuk DJP sendiri itu ada 3 yang saya dapat. Yang pertama mengkomunikasikan informasi juga. Yang pertama webinar, ada lomba membuat konten tentang perpajakan dan informasi pelayanan di kantor pajak seluruh Indonesia. Jadi di laman utama Twitternya DJP itu mungkin di KPP Sorong saja udah bisa masuk ke situ. Jadi orang bisa lihat di KPP Sorong pelayanannya sekarang masih online nih, atau udah buka offline-nya nih. Nah, yang kedua tentang motivasi aksi, konten yang membuat masyarakat itu tertarik untuk menjadi wajib pajak sebenarnya, bukan membayar pajak saja. Jadi orang-orang tertarik untuk bikin NPWP. Ternyata manfaat pajak ke Indonesia tuh kayak gini toh. Jadi orang-orang tuh mau untuk yaudah deh aku bikin NPWP deh untuk membantu Indonesia. Kayak gitu ya mungkin Mas ya. Betul. Yang terakhir untuk memberikan edukasi. Edukasi ini terkait informasi yang awam terkait perpajakan. Gimana sih cara daftar NPWP, pelaporannya gimana sih dan lain-lain. Nah, untuk kampanye kunci yang digunakan di sosial media DJKN sendiri itu yang paling sering digunakan ada 3. Yang pertama jaga aset negara, yang kedua sobat KN itu untuk suatu panggilan netizen mungkin ya? Bisa kita sebut panggilan sayang untuk netizen betul, kita setuju. yang di DJKN, sobat KN, sama untuk info lelang itu menggunakan hashtag info lelang. Untuk DJKN sendiri itu ada 3 juga yang utama. Yang pertama semboyan mereka, pajak kita untuk kita. Yang kedua panggilan sayangnya DJP, yaitu kawan pajak, sama pajak kuat Indonesia Maju. Nah, jadi setelah saya gali lagi ternyata banyak inovasi dari DJP, keunggulan dan inovasinya. Yang pertama adanya menggait influencer dari kalangan selebriti, dalam hal ini yang kemarin itu Deddy Corbuzier. Yang kedua penggunaan sosial media baru, TikTok kan orang-orang pada lagi banyak yang masih yang pakai TikTok. Betul. Lagi hype banget, apalagi yang kemarin tuh tentang cek saldo. Iya, review saldonya jadi tertarik. Apa nih? Pajak.
satu inovasi yang bagus di Dijen Pajak mau menggali potensi dari sosial media tersebut atau platform sosial media tersebut. Yang kedua, di Instagram sendiri, Dijen Pajak sudah menggunakan 2 jenis caption. Yang pertama dengan berbahasa Indonesia, yang kedua dengan berbahasa Inggris. Jadi mereka bisa menggait, oh ternyata kalau orang luar pajak di Indonesia itu ternyata begini. Jadi orang-orang asing itu tahu tentang bagaimana proses perpajakan di Indonesia. Yang keempat, fleksibilitas dalam konten informasi. Ini lebih ke konten-kontennya itu sangat menarik untuk warganet, apalagi kalangan-kalangan Gen Z, milenial gitu. Nah, sekarang yang mau kita diskusikan ya Mas ya, kira-kira nih Mas, yang jadi hambatan untuk DJKN terkait sosial media ini dari yang telah saya paparkan tadi, kaitannya dengan benchmarking sama DJP itu kira-kira apa ya Mas? Nah, mungkin Mas Deta ada ini. Ada nih, aku insight nih. Coba di back dulu ke yang sebelumnya. Kita hambatan penerapan dari inovasi keunggulan mereka aja ya, biar jadi patokan itu ya. Nah, kalau menurut saya dari influencer ini, kalangan selebriti ini sulit ya, ini sangat sulit. Kenapa? Karena saya jarang menemukan influencer yang memang melakukan lelang. Setuju nggak? Nah, setuju sih Mas. Ya, benar. Terus karena iya benar. Monggo. Terus satker ataupun KL pun jarang kan ada yang influencer gitu kan. Jadi menurutku memang hambatan influencer ini memang influencer yang memang cukup sulit, kecuali memang pegawai-pegawai internal sendiri atau mungkin pejabat mungkin ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sosial media. Nah di sini tuh kalau saya tidak salah memang DJKN itu memang ikut ke Biro KLI setelah saya konfirmasi ke teman saya memang ujiannya di hukum. Jadi mungkin di sini hambatannya sebenarnya tidak ada hambatan dalam pandangan kami, ya nggak sih? Setuju nggak sih kalau misalnya bikin ke TikTok, kenapa enggak gitu kan? Iya, bisa-bisa aja. Belum ada hambatan kalau untuk TikTok ya Mas. Mungkin yang susahnya adalah menggait basis potensialnya aja. Gimana cara mereka bikin strategi komunikasi, taktik komunikasi yang memang bikin mereka tuh menarik. Kayak tadi review salonnya Bang, waktu kamu sebutin. Aku setuju banget. DJKN kan susah. Nah itu mungkin DJKN tuh jadi tantangan sendiri. Apa kalau DJKN ya Mas kira-kira ya? Kan nggak ada ya. Iya, sulit mungkin ya. Review lelangnya Mas kan kayaknya nggak sulit ya Mas. Iya, betul. Kemudian penggunaan caption berbahasa Inggris menurut saya ini nggak terlalu ada hambatan penerapan, karena menurut saya ini juga biar DJKN itu mengglobal. Setuju banget makanya. Dan kemudian terakhir, fleksibilitas dalam pembuatan konten informasi. Ini benar-benar sebenarnya inilah kenapa yang tadi saya jelaskan juga, ada aspek kekuatan yang mana menggerakkan tenaga muda untuk terus berkarya. Dan DJP ini punya kekuatan ini. Dan dalam pandangan kami ini juga kenapa enggak gitu kan, dan penerapan buat biar orang-orang muda itu yang selalu nampil di garda terdepan kehumasan. Setuju nggak, Mer? Setuju, apalagi kan karena sekarang pengguna sosial media itu kebanyakan kan ya milenial ya Mas. Betul. Kalau kontennya kurang menarik, ya orang apa ini, mending nonton yang joget-joget gitu mungkin ya. Iya, itu makanya. Dan kami juga harus pandang lah kalau misalnya suka, kalau DJP ini memang sangat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Oke, kurang lebih. Mungkin aku ada ini ya, tanggapan yang tadi ya tentang influencer. Emang bener sih Mas, kita kayaknya untuk menggait influencer ikut lelang itu agak susah, karena kalau untuk pajak gitu, semua masyarakat Indonesia yang udah berpendapatan wajib untuk bayar pajak ya Mas ya. Jadi kalau untuk kalangan artis digait jadi influencer sangat mudah sih, bener sih. Oke. Nah itu setuju lah. Oke, mungkin kita cukupkan aja kali ini Mer ya. Iya. Karena mungkin mantap Mas. Udah mantap juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman netizen ada yang ingin menyampaikan pendapat, boleh banget komen di bawah ini. Dan mungkin menyampaikan kepada kami. Oke. Dari kami tutup saja. Saya Diasa Samuaram dan teman saya Mohan Sumber Devara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kata. Semoga ya insan-insan DJKN dan juga DJP ataupun instansi pemerintah lainnya tetap bersemangat untuk menjaga kehumasan untuk pemerintah yang lebih baik dan akuntabel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.